Anak adalah aset paling berharga untuk keberlangsungan hidup suatu generasi. Harapan akan sebuah masa depan yang jauh lebih baik ada di tangan mereka. Baik atau tidaknya seorang anak kelak ketika dewasa bergantung bagaimana peran orang tua dalam mengarahkannya. Sibgoh yang paling signifikan harus terjadi dan dilakukan dengan lebih maksimal dan optimal di rumah. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak diciptakan dengan fitrahnya. Fa abawahu ayyuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikannya dia Yahudi, atau menjadikannya Nasrani, atau menjadikannya Majusi. Di sini menjelaskan bahwa orang tua sangat menentukan sibgoh sang anak dari sejak awal sampai dia dewasa nanti. Itu yang akan berperan besar adalah sibgoh di rumahnya. Nah, kalau mereka disibgoh menjadi seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi saja bisa, apalagi menjadi seorang Muslim. Harusnya jauh lebih bisa lagi. Kenapa? Karena Islam adalah fitrah. Pergaulan malam seperti balap liar, seks bebas, bahkan narkoba merupakan efek dari pola pendidikan orang tua yang tidak tepat. Selain itu, minimnya keteladanan dari orang tua menjadi salah satu hilangnya kepatuhan anak terhadap orang tua itu sendiri. Peran yang paling penting adalah peran keteladanan. Ini yang paling utama. Apa artinya? Orang tua harus menjadi manusia pembelajar yang paling gigih, terutama belajar tentang sesuatu yang paling penting untuk kehidupan, yaitu belajar untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi orang yang juga mengamalkan ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk ketaatan dan ketekunan ibadah, kekhusyuan ibadah, kemudian juga kemuliaan, berinteraksi sosial, bermuamalah dengan sesama manusia. Ini yang akan menjadi kontribusi sibgoh yang paling besar bagi seorang anak. Pendidikan anak haruslah dimulai dari rumah. Adapun sekolah, itu hanyalah bagian fasilitas formal yang mendukung pendidikan bagi anak. Seringkali orang tua salah kaprah bahwa kewajiban pendidikan saat masa sekolah sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah. Sehingga banyak orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah yang dinilainya berkualitas, mahal, namun tidak memperhatikan masalah pendidikan di rumah. Ketika berbicara pendidikan, orang langsung terpikir tentang sekolah, tentang institusi pembelajaran formal. Padahal justru dalam kacamata Islam, hal yang paling mendasar dalam sebuah proses pendidikan adalah di rumah. Nah, bagaimana solusinya kalau sekarang masyarakat sudah memiliki ketergantungan yang tinggi kepada sekolah dan pada saat yang sama lupa akan fungsi dan peran yang paling mendasarnya di rumah? Solusinya adalah harus ada kerjasama yang intensif antara pihak sekolah dengan pihak keluarga, orang tua. Kerjasamanya seperti apa? Yaitu di mana pihak sekolah melakukan gerakan penyadaran yang masif dan intensif. Supaya apa? Supaya para orang tua di rumah bisa menerapkan pola-pola pendidikan, karakter, penyuburan kecerdasan kepada anak-anak di rumah, bukan dengan visi materi, bukan dengan visi duniawi.
Di masa-masa sekolah, sinergi antara orang tua dengan guru sangat diperlukan. Karena sesungguhnya, rumah adalah tempat belajar yang sifatnya praktis, yang mana anak terbentuk sesuai dengan kondisi lingkungan keluarganya. Di rumahlah pendidikan utama diserap, yaitu pendidikan akhlak, sedangkan sekolah sifatnya teoritis. Orang tua perlu juga mengupgrade kemampuan dirinya, meningkatkan wawasannya, terus juga kemudian skill komunikasinya kepada anak-anak. Misalnya anak-anak diberikan sebuah pembelajaran tapi dengan pendekatan dongeng, sesuatu yang bisa membuat anak-anak merasa nyaman, mereka fun, tapi ilmunya masuk.